Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Anak-anakku, para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan jatah usia, kesehatan, dan kesempatan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, alhamdulillah, kita dapat kembali belajar pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan ini, insya Allah, kita akan mempelajari materi yang sangat luar biasa, birrul walidain, atau hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tentunya masih bersama Solahuddin Sanusi, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 24 Bandung. Mengawali pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah yang Maha memiliki ilmu agar senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membukakan pintu hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Quotes kita pada hari ini, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu, engkau tidak akan mendapatkan surga. Atau jagalah ia, ibu bapamu, untuk mendapatkan pintu surga itu. Baik para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kompetensi dasar yang akan kita bahas. 1.6 meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 2.6 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. 3.6 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.6 menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan patuh dan hormat kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Peta konsep materi hormat dan patuh kepada guru dibagi dua. Yang pertama, hormat kepada orang tua, dan insya Allah akan kita bahas bersama-sama pada pekan ini. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru, akan kita bahas bersama-sama insya Allah pada pertemuan pekan depan. Hormat kepada orang tua, kita akan coba membahas terkait dengan kedudukan orang tua dalam Islam. Kemudian kita mengkaji dalil Al-Quran, salah satunya adalah Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian seperti apa bentuk hormat kita selaku anak kepada orang tua. Selanjutnya kita hormat dan patuh kepada guru. Kita harus mengetahui terkait dengan pengertian guru, kemudian bentuk hormat kepada guru seperti apa, dan kita harus mengetahui jasa guru sehingga kita hormat dan patuh kepada guru kapan dan dimanapun. Baik para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pengantar, silakan dilihat gambar-gambar berikut ini. Berbakti kepada kedua orang tua dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan berpahala besar tentunya. Berbakti kepada kedua orang tua bukanlah sekadar balas jasa, bukan pula sekadar kesopanan, melainkan adalah perintah tauhid, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih utama dari jihad. Dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata,
ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, iya, masih hidup. Beliau pun bersabda, maka pada keduanya, hendaklah engkau berjihad, hendaklah engkau berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perintah agama kita agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya tentunya, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka kita akan mendapatkan kesusahan dalam hidup ini. Bahkan yang lebih pedih adalah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillahi min dalik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada penguatan materi hormat dan patuh kepada orang tua. Dan kita harus mengetahui siapakah orang tua itu, dan kita semua tentunya memiliki orang tua. Apakah orang tua itu masih ada di tengah-tengah kehidupan kita, ataukah ada orang tua yang sudah tiada? Bersyukurlah, berbahagialah anak-anakku yang orang tuanya masih ada di tengah-tengah kita. Jangan sia-siakan, jangan pernah membuat sakit hati kedua orang tua kita. Bahagiakanlah mereka dengan Ananda belajar dengan baik, dengan Ananda senantiasa beramal solih dan mendoakannya tentunya. Siapakah orang tua itu? Menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan Ananda. Kemudian yang kedua, orang tua yang mengawinkanmu. Ketika nanti Ananda sudah masuk ke tahap pernikahan, ada orang tua Ananda, kemudian ada mertua Ananda. Itu adalah merupakan orang tua. Kemudian yang ketiga, orang tua yang mengajari ilmu. Siapa orang tua yang mengajari ilmu? Ananda mendapatkan ilmu terkait dengan ilmu agama, ilmu pendidikan umum, baik Ananda ketika ngaji di masjid, di madrasah, kemudian di sekolah yang umum, yang formal, Ananda mendapatkan ilmu. Jadi guru kita, guru Ananda itu adalah merupakan orang tua Ananda, menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Hormati dan patuhi orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Dalam agama Islam, mengajarkan berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat penting. Istilah lain dari berbakti kepada kedua orang tua adalah birrul walidain. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua itu merupakan perintah agama. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat, ketika kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Anakku, mari kita kaji dari Al-Qur'an terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan uf atau perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang baik. Anak-anakku,
Dari Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23 di sini sangat jelas bahwa setelahnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, jika orang tua kita sudah sampai lanjut usianya dalam pemeliharaan kita, maka kita jangan sekali-kali mengatakan perkataan apalagi lebih dari perkataan itu, membentak misalkan, sehingga menangis orang tua kita, sakit hatinya oleh perkataan kita atau tindakan kita, maka itu adalah merupakan perbuatan dosa besar. Apa yang harus kita lakukan? Qaulan karima, perkataan yang baik, perkataan yang senantiasa menyejukkan hati kedua orang tua kita. Jadi oleh karena itu, hindari perkataan yang kasar, yang keras, yang membuat hati mereka luka. Kemudian di ayat yang selanjutnya kita baca bersama-sama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam ayat ini, Quran surah Al-Isra 24, Allah mengajarkan kepada kita, maka kita harus merendahkan diri kepada kedua orang tua kita. Perlakukan orang tua kita dengan penuh kasih sayang dan senantiasa kita mendoakannya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu merupakan doa atau zikir yang sering kita baca ketika ba'da sholat. Tetapi sebetulnya jangan hanya kita baca ketika ba'da sholat saja. Ini jadikan sebagai dzikir harian dimanapun dan di kesempatan apapun. Silahkan Ananda berdoa untuk kedua orang tua Ananda dengan bacaan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana cara hormat kepada orang tua? Tentunya berdasarkan Al-Quran tadi, Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24, paling tidak di sini ada 4 dan ditambah dengan poin yang lainnya. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada keduanya, fala taqul lahuma Janganlah engkau mengatakan, apalagi mengatakan yang lebih dari itu. Saja tidak boleh. Mengatakan yang panjang, yang menyakiti, tidak boleh tentunya. Kemudian yang kedua, jangan pernah membentak keduanya. Wala tanharhuma, jangan pernah membentak keduanya. Kata-kata kita, suara kita harus lebih rendah dari kata-kata dan suara orang tua kita. Kemudian bertutur kata dengan perkataan yang baik. Wa qul lahuma qaulan karima. Tidak boleh kita berkata-kata kasar, apalagi misalkan membentak, memarahinya. Kalau membentak dan memarahinya, jelas itu termasuk anak yang durhaka. Dan ketika menjadi anak durhaka, azab Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan. Tidak hanya di akhirat kelak, di dunia pun banyak sekali anak yang durhaka oleh Allah diperlihatkan azabnya. Naudzubillah summa min dzalik. Kemudian yang keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang kelima, selalu mendoakan orang tua kita. Kemudian melanjutkan perjuangan orang tua. Ketika orang tua Ananda memiliki keinginan, cita-cita yang baik, misalkan ingin membangun madrasah, ingin membangun masjid, ingin membangun panti, ketika Ananda oleh Allah diberikan rizki yang lapang, yang luas, maka lanjutkan cita-cita perjuangan orang tua Ananda. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan wasiat orang tua. Ketika orang tua Ananda berwasiat untuk melakukan suatu hal yang baik, atau misalkan orang tua Ananda berwasiat ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi ternyata tidak kesampaian karena Allah memanggilnya.
Ketika Ananda diberikan kelapangan keluasan rezeki, maka wasiat orang tua itu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah pahalanya buat orang tua dan buat Ananda tentunya. Kemudian yang kedelapan, menyambungkan silaturahim dengan sahabat orang tua jika keduanya sudah tiada. Jadi ketika orang tua kita sudah tiada, orang tua kita memiliki sahabat, memiliki kerabat, maka oleh kita dikunjungi. Dan ketika Ananda mengunjungi, menyambungkan silaturahim, maka akan menjadi amal soleh buat Ananda. Insya Allah, orang tua Ananda juga mendapatkan pahala dari solehnya Ananda. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya, ketika Ananda hormat, patuh kepada kedua orang tua Ananda, maka Ananda akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan hikmah. Yang pertama, ketika Ananda hormat dan patuh kepada orang tua, Ananda akan mendapatkan amalan yang utama. Karena amalan yang utama setelah sholat fardu tepat waktu adalah birrul walidain, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allahu fi ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua kita. Ketika Ananda berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah akan ridha kepada kita. Ketika Allah ridha kepada kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka surga tentunya akan menjadi akan menjaminannya atau akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, dapat menghindari dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua, maka kita akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satu sebab diampuninya dosa, ketika kita melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, tetapi kita senantiasa mendoakan orang tua, berbuat baik kepada orang tua, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kemudian menjadi sebab masuknya ke surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi anak-anakku, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tugas. Silahkan Ananda nanti isi tugas ini dan Bapak sharekan di grup WA-nya masing-masing. Dan untuk pengayaan terkait dengan materi ini, silahkan Ananda berkunjung ke laman yang Bapak tuliskan di sini. Silahkan nanti ketika Ananda ada waktu luang, silahkan Ananda untuk berkunjung dan silahkan simak dengan baik. Mudah-mudahan Ananda semua semakin patuh, semakin taat kepada kedua orang tua Ananda. Dan insya Allah Ananda akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.